sahabat Jevlog, Lebaran sudah tiba. Nah, jadi walaupun gua dan keluarga tidak merayakan, tapi gua turut bisa merasakan dan merayakan karena dikasih ketupat, lontong, opor dan segala macamnya ini, jadi merasakan Lebaran. Tapi sebelumnya gue mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi bagi yang merayakan, selamat merayakan. Sudah melewati 1 bulan penuh berpuasa dan sekarang sudah ketemu di hari kemenangan. Oke, sahabat Jevlog, kita lanjut ke videonya. Hai sahabat Jevlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Di sebelah gua sekarang sudah ada Michael dari MikeRed.vlog ya. MikeRed.vlog agak susah sih. Nanti kita munculin channel YouTube-nya. Nah, ini kebetulan beliau lagi main ke rumah dan sekarang buat todong untuk konten juga. Karena memang nggak bisa dilihat dari perawakannya begini, ternyata ilmunya tuh banyak sahabat Jevlog. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi itu kalau misalkan kalian itu sering memelihara Super atau sering melihat Super Red di kontes-kontes, nah dalam setiap toko ataupun setiap showroom arwana ya, itu pasti memiliki hunter, bro. Iya. Ada kebanyakan ada hunternya. Ada yang tukang nyarinya. Nah, lapangannya. Nah, jadi hunter itu apa sih, bro? Hunter. Nah. Hunter. Kalau sebenarnya sih ini nggak ada apa ya, istilah ini sih nggak lama muncul sih. Bukan dari dulu gitu loh. Teman karena makin sering ada yang buat tim-tim gitu. Biasanya kan misalnya kalau teman-teman tahu di rumah si RBC isinya 3 siapa. Nah pasti ada satu yang lebih menonjol yang suka banget cari ikan. Hunting gitu. Ikannya. Ya. Yang lain ke sellingnya. Nah lama kelamaan nggak tahu ada yang keceplosan fish hunter. Oke. Gitu loh. Jadi ya itu munculnya gara-gara itu. Nah kerjaannya apa sebenarnya, nyari ikan-ikan yang berkualitas. Kayak detektif Conan gitu nggak sih? Jadi hunter itu harus nyari tuh sampai pelosok-pelosok loh. Oh ya? Jadi kayak nyari ikan yang apa kualitasnya bagus, bisa buat kontes bagus, bisa buat jualan. Jadi menyeluruh sih sebenarnya. Malah nyarinya sampai ke pelosok-pelosok. Sampai ke kampung ya kemarin. Itu berarti WC atau tangkapan alam atau? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Tetap penangkaran kan. Dan pasti sudah ada izin apa dibilangnya? CITES apa sih? CITES sama SATDN ya kalau yang dimatiin. Yang dimatiin maksudnya? Maksudnya pakai CITES, tapi kan keluar nanti. Kalau di bandara itu ada namanya SATDN. SATDN itu dimatiin oleh kepala balai. Nah, kalau nggak disita. Oh, disita ya. Iya. Nah, jadi ini kita belajar. Jadi selama ini kan sahabat Jevlog bilang, wah Super Red itu kan dilindungi apa segala macam. Nah, ada sertifikatnya berbentuk CITES itu ya. CITES dan kemudian ada SATDN juga, izin edar yang bisa dibilangnya. Nah, kalau teman-teman beli ini sih agak sensitif sih. Ini tapi ya udahlah di sinilah kita ambil. Cuma di channel Jevlog, thank you. Sebenarnya kadang-kadang ya kita ini tuh daerah abu-abu. Jadi kalau misalnya let's say gua penghobi, nah gua beli dari orang nih, nah orang itu nggak punya izin edar, terus nggak punya legal yang jelas, kita pun bisa ditangkap sebagai penadah. Iya, jadi istilahnya kok lu nggak jelas mana nih yang beli, nanti ditarik lagi usul-usulnya, yang ini yang jual juga nggak jelas suratnya, ya disita ikannya. Makanya kadang-kadang saya merekomendasikan kalau beli ikan super itu sama orang yang udah istilahnya udah established, misalnya kayak tes akuatik, bukan promosi tapi dia suratnya udah lengkap. Jadi begitu ada polisi datang dan kita diselidikin gitu-gitu pasti aman. Cuman ini lambangnya begini jadinya. Mau nggak jadi hunter? Iya. Gua masalah duit loh. Masuk kan? Jadi lambangnya itu jadi masuk kan? Jadi nggak apa-apa deh gue kehantam balok, bro. Lu butuh asisten nggak? Pekerjakan gue lah. Kejadian terburuk apa yang pernah lu rasakan ketika lu hunting, bro? Wah, gua sih puji Tuhannya belum ada. Belum pernah tapi ya?
pengalaman buruknya satu. Jangan bilang hard disk eksternal jatuh itu enggak. Itu enggak. Lihat malah jatuh ke sungai. Hah? Ya, jadi kita kan setiap kali mau nyebrang tuh kita harus naik kayu yang cuma setapak doang. Oh, yang di jalanan di rumah-rumah orang itu ya? Itu kan WC tuh, WC alam. Oh ya. Ya, di sebelah WC persis kan jatuh. Wih, mantap. Ada tumpukan dahsyat di sana ya. Itu ya nggak mengenakan lah, walaupun memang kalau kita lihat cuma ketawa-tawa doang. Kejadian konyol tapi luar biasa bagi yang merasakan ya. Agak nggak enak gitu. Terus ya kita malam pulang, waktu pertama kali kesana kita nggak tahu kan si bawa barang apa. Jadi kita pakai kaos doang gini. Ya itu kena hujan, kena angin, sampai sakit kan karena malam-malam kan. Oke. Speedboat, angin kencang, Hujan. bajunya ngapas, hujan sampai jam 3-4 pagi, jalan antara kampung. Dari basah sampai kering lagi. Iya, udah. Habis itu ya sakit beberapa hari. Ini juga gosong gue juga belum bilang, ini kan baru balik tuh. Oke. Itu Tapi panas gua banget. itu gosong banget yang sana. Gosong. No, gosong kan? Ini juga pasan itu. Oh iya, Merah putih. belang. Gue juga belang sih tuh. Jadi banyak. Gue nggak usah jadi hunter aja belang. Ya banyak capeknya, cuman banyak ketemu orang-orang yang apa ya, penduduknya kan ramai-ramai. Kita senang lah sebagai pengemudi. Oh, penduduk asli lokal situ ramah banget. Aslinya, ya. Wow, luar biasa. Jadi jadi Bro Mike ini punya satu sisi positif, bisa mempelajari tatanan sosial dari penduduk lokal ya. Enak tuh, kita bisa belajar. Cuman gini bro, lu pasti kan bawa uang orang nih bro. Pasti lu kan bawa titipan dari yang mempercayakan ke lu untuk cari uang. Pernah nggak sih? Namanya kita kan masuk ke daerah-daerah yang mungkin medannya kita nggak pernah tahu, orangnya juga kita baru kenal atau dikenalin sama orang gitu kan. Lu bawa uang dari uang besar dari bos sampai di sana hilang gitu. Oh, nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah, tapi agak deg-degan sih pertama kali datang. Dan mereka cash kan kata-kata? Cash. Jadi Dan bawa nggak ada bank kan? kayak gini nih bawa uangnya nih. Saya sekarang bawa? Ini enggak lah. Oh, bawa. Gue mau ambil. Satu ini aku sama uang. Karena kondisi di lapangan tuh kita cocok, dia harus bawa saat itu juga. Oh, baru gue mau suruh tutup gerbang bro. Jadi gitu, jadi ya tapi Iya. akhirnya kita kenal, ternyata mereka baik, semua baik-baik, nggak ada yang sampai kayak begitu. Oke, jadi kan namanya mungkin bukan mereka, mungkin kompetitor kah atau apa? Ya itu belum. Belum ya. Itu sampai sekarang, jangan sampai terinspirasi gara-gara video ini. Gua takut. Untungnya sampai sekarang belum sih. Belum ya. Oke, ngeri banget ya berarti Ya. pekerjaan Tapi ini nggak, belum banyak orang tahu dan belum banyak Belum. orang melirik kan. belum. Makanya segmen lu dan pasar lu sangat besar sebenarnya ya. Tapi ya mungkin karena belum beli, karena sebenarnya capek banget kan. Dan kerjaannya nggak bisa dikerjakan sama semua orang. Dari Pontianak aja kan kita kalau misalnya perjalanan mobil aja bisa 12 jam. Dan lu juga mesti punya knowledge atas apa yang lu cari. Iya gitu. Belajarnya nggak 1 hari 2 hari lah. Dan mata juga penting banget, feel juga, Iya. ya kan? Tapi kalau dibilang di Arwana ada hunter, gue yakin di Predator juga sebenarnya ada yang kita sebut dengan hunter juga gitu loh. Hunter paling hunter barang unik dan Ya, juga jadi- untuk zoo biasanya. Kan kayak setahu gue ya, ini nggak tahu kalau salah minta maaf. P-Base itu coraknya kan juga banyak-banyak kan, Banyak. ada yang bener-bener yang memang kolektor. Betul. Dan gue pernah nanya waktu itu, pernah harganya sampai kalau nggak salah 4,5 juta. Iya. P-Base-nya tuh P-Base apa ya? Temensis, Orinoco ya? Orinoco. Yang Mark- ada markingnya- yang paling murah lah, biasanya 35.000. Oh, mono. Nah itu lah, itu pernah ditawarin gua sampai 4,5 karena memang ikan koleksian. Good marking Ya biasanya. mungkin ada memang orang-orang yang ngahan ikan-ikan kayak gitu sebenarnya jadi bisa dibilang hunter juga kan. Oke. Tapi kalau di Predator kan tidak sewah Super Red, karena kan Super Red kan punya, menurut gua itu punya satu kelas tersendiri. Dan ikan berkelas banget lah itu ya. Seninya lah, ada seninya ya. Iya, ada seninya. Jadi nggak sembarangan orang juga begitu bisa melihat arwana, wah ini anatominya apa segala macam. Dan karena kan selera setiap orang beda-beda. Betul. Jadi menurut lu bagus, belum tentu menurut orang bagus. Tapi biasanya kalau apa yang sudah dipilih hunter, otomatis orang sudah menilainya Biasanya nih iya. luar biasa Karena ya. kan dirumuskan udahan. Berarti lu membuang ini ke TERS dan ke siapa? RDC ini. Iya, biasanya sih rata-rata sebenarnya
ikan-ikan yang gue cari dan gue grooming biasanya setengah jadi gue kasih mereka. Oke. Makanya mereka abis itu pakai untuk lomba. Pakai untuk lomba. Oh jadi lu nggak jual yang kayak ibaratnya lu bukan orang baru telur dari CV misalnya ada 100 nih. Oh jarang ambil gitu. Gue jarang jualan sih, kalau teman-teman di luaran juga udah tahu kalau namanya Michael itu bukan jualan. Lebih ke hunter. Lebih karena senang sama ikannya. Kita tuh kadang-kadang punya kepuasan tersendiri ngelihat ikan yang berbeda ya udah seneng. Gila, nggak jualan aja kunci remote-nya begitu loh. Gila. Ngeri ya. Gimana dia jualan? Punya gua nih. Bener ya, gua ambil ya. Jadi emang gitu. Kita kan kadang-kadang ya namanya manusia lah bro. Kalau kita ngelihat satu barang terus kan kadang-kadang bosan. Oke. Nah dengan kerjaan ini gue senangnya tuh gue udah bosen kan diambil sama orang, nah gue bisa masuk dapat yang baru. Jadi muter terus ya. Jadi setiap berapa bulan gue memanjakan mata sama yang feel yang tadinya gue nggak bisa dapetin, jadi bisa sekarang gue bisa ganti ikan. Gue pernah lihat di beberapa konten orang yang meliput ke tempatnya RDC bro. Itu ikannya kan luar biasa sultan. Ada yang kumpai apa segala macam. Apa salah satunya termasuk lu yang hunter? Kalau kumpai enggak. Oke. Biasanya lu lebih ke yang kayak gimana? Lebih yang kayak untuk juara. Jadi kayak yang untuk salah satunya berry lah. Yang champion, nah itu dari gue. Wih. Nah, berry. Berarti matanya sudah terbukti kan? Jadi berarti matanya bisa unboxing segala sesuatunya ya? Harusnya bisa. Semoga bisa. Sudah terbiasa unboxing dia. Jadi gitu sahabat Jemvlog, kita melihat sisi lain dari. Jadi yang selama ini yang kita tahu ikannya toh aja kan. Tapi di balik ikan juara, di balik ikan yang punya anatomi yang baik dan bagus. Ini loh, ada sosok orang seperti ini yang berjuang masuk ke pedalaman, ke daerah-daerah yang mencari ikan-ikan potensial yang memang nggak banyak dilirik orang gitu ya. Karena nggak dilirik orang, makanya di sana banyak banget potensi-potensi ikan di situ ya. Gue pernah lihat statusnya itu sampai tidur di rumah panggung gitu ya, Bro? Iya dong. Sampai kadang-kadang kita kalau kecapean ya di pinggir jalan aja istirahat aja. Wow. Jadi itu ada pengorbanan yang dibayar. Makanya begitu dibayar balik sama bos-bos, langsung 1 unit. Tapi nggak, orang Indonesia ini sebenarnya bukan yang ngejelekin, tapi kadang-kadang kita harus belajar untuk mengapresiasi. Kayak kemarin gue baru baca tuh di statusnya siapa lupa. Jadi ceritanya waktu itu ada kapal rusak. Nah, pakai expertise kan mahal banget. Akhirnya dipanggil orang. Akhirnya semuanya cuma diketok palu gini doang. Nah, terus di quote misalnya 2 miliar. Terus yang mau benerin nanya dong, loh kok mahal banget 2 miliar? Coba dirinciin biayanya. Nah, ketokan palunya harganya cuma 200.000, tapi tahu di mana ngetoknya itu harganya 1,9 berapa miliar gitu. Kadang-kadang ya kita pengalaman kayak kita saling belajar di sini gitu-gitu kan, kita belajar itu kita spend duit juga. Spend duit, waktu, spend tenaga gitu. Kadang-kadang ya kita harus menghargai orang yang udah belajar sekian lama. Kadang-kadang bagi ilmu itu dia ilmunya itu bayarnya mungkin pakai mahal gitu, pakai keringat, perjuangan dan segala macam. Nih apalagi kan ngajarin orang, lihat tuh spendnya juga banyak loh bro. Nggak ada yang pernah gua ajarin tuh. Maksudnya sambil menonton video lu ya, maksudnya despite lu hobi dan segala macam, dan memang saling belajar di channel lu, gua tahu sebenarnya pengorbanan yang dikeluarkan juga banyak loh. Tapi terbayar lah, setidaknya terbayar dengan apa yang si ikan kasih ke kita. Mungkin kayak lu begitu si Berry juara, pasti apa yang lu rasakan dan apa pengorbanan yang lu lakukan di situ, memang harganya itu bisa habis kita buat biaya hidup dan segala macam. Tapi ketika dia dapat prestasi terus, itu yang nggak bakal bisa habis. Padahal kadang-kadang kita rugi aja seneng ya. Iya. Karena kita punya satu kebanggaan tersendiri gitu ya kan. Kita merasa berguna aja nggak sih? Oh gitu ya. Matanya berguna. Berguna. Jadi matanya jangan dilihat yang macem-macem ya. Jadi gitu sobat Jemvlog, konten kita kali ini jangan lupa tetap dukung Jemvlog, MikeRed.vlog dengan cara subscribe, like dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang konten kita. Oke sobat Jemvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.